Assalamualaikum guys, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini sudah pasti tahu dong saya bikin apa. Yang lagi rame dan viral lagi ini adalah pisang goreng madu. Siapa yang masih belum berhasil bikin pisang goreng madu yang garing dan renyah di bagian luarnya tapi masih tetap lembut di bagian dalamnya? Yuk sini merapat. Karena cara membuat pisang goreng madu itu ternyata sangat simpel dan juga mudah banget. Jadi saya yakin bunda-bunda dan teman-teman semuanya pasti bisa. Langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama saya mau bikin adonan tepungnya terlebih dahulu. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 7 sendok makan tepung terigu pro sedang, saya gunakan segitiga biru. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, diikuti dengan vanilla essence atau kalau nggak ada boleh vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Dan 1 sendok makan madu. Selanjutnya tambahkan dengan air. Untuk penggunaan airnya ini disesuaikan dengan tepungnya. Di sini saya gunakan sebanyak 100 sampai 150 ml air, dimasukkan sedikit demi sedikit secara bertahap sambil diaduk. Kalau sudah tercampur seperti ini kurang lebih adonannya masih sedikit kental, saya masukkan 4 sendok margarin cair atau margarin yang sudah dilelehkan. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata dan kalau teksturnya masih sedikit kental boleh ditambahkan dengan sedikit air kembali. Jangan lupa masukkan juga atau tambahkan sejumput garam supaya nanti rasa manis pada saat dimakan itu nggak bikin enak. Aduk sampai tercampur dengan merata sampai hasil akhirnya dari adonan tepungnya seperti ini. Jadi masih sedikit kental tapi bukan yang kental banget. Nah, jika sudah seperti ini bisa disisihkan. Selanjutnya ke pisangnya. Untuk pisangnya saya pergunakan jenis pisang Raja, ada juga yang menyebutnya Raja Bulu, ada juga yang menyebutnya Rojo Temen. Jadi tergantung teman-teman di daerah mana biasanya penyebutannya berbeda-beda. Gunakan pisang raja yang sudah benar-benar matang, bukan yang masih mengkal. Biasanya kalau pisang raja yang sudah matang atau sudah masak ditandai dengan bintik-bintik kecoklatan di bagian kulitnya. Semakin matang pisang rajanya, maka akan semakin enak pisang goreng madunya. Potong pisangnya bulat-bulat atau kecil-kecil seperti yang saya lakukan. Menurut saya tanda kematangan pisang yang pas untuk pisang goreng madu adalah seperti ini. Pada saat dibuka ada sebagian pisang yang udah terlalu matang, itu biasanya justru lebih enak. Nah, kalau pisangnya sudah selesai dipotong-potong, selanjutnya masukkan atau campurkan ke dalam adonan tepung yang tadi sudah dibuat. Kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Pastikan semua bagian pisangnya ini benar-benar tertutup dengan adonan tepungnya. Tips membuat pisang goreng madu yang enak, renyah, dan juga garing bagian luarnya adalah penggunaan tepungnya yang tidak terlalu banyak. Jadi pastikan adonan tepungnya itu tidak sebanyak pisangnya. Semakin sedikit adonan tepung, maka hasil dari pisang goreng madunya bisa dipastikan akan semakin garing dan juga crispy. Selanjutnya ke tahap menggoreng. Siapkan pan atau panci yang datar untuk menggoreng. Tuang minyak goreng dan panaskan minyak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk cetakan yang saya gunakan di sini saya menggunakan cetakan ring cake. Untuk ukurannya boleh disesuaikan. Ini saya pergunakan yang ada di rumah saja. Sambil memanaskan minyak, saya panaskan juga ring yang akan saya pergunakan untuk mencetak pisangnya. Jika minyak sudah panas, masukkan pisang ke dalam cetakan sambil sesekali dirapikan membentuk cetakannya.
Isi secukupnya saja, jangan terlalu tebal supaya nanti hasil pisang gorengnya bisa garing dan juga crispy di luar. Tunggu sampai adonan pisangnya ngeset, baru bisa dikeluarkan dari cetakannya. Kalau cetakannya dirasa lengket, ini bisa sedikit ditekan-tekan menggunakan sutil kecil atau sutil mini seperti ini. Jika mempunyai 2 cetakan ring di rumah, boleh gunakan sekaligus untuk mempersingkat waktu menggoreng. Jika hanya punya 1 ring cetakan, boleh dilakukan bergantian seperti yang saya lakukan. Sambil memasukkan adonan yang baru ke dalam cetakan, sambil diperhatikan adonan yang sudah keluar dari cetakan karena waktu masuk dan juga keluarnya berbeda. Pastikan untuk sesekali diperhatikan supaya warnanya nanti cantik ya. Kalau warnanya bagian bawah sudah berubah jadi sedikit kecoklatan, jangan lupa untuk dibalik. Satu lagi tips menggoreng pisang goreng madu ala saya adalah jangan menunggu bagian bawahnya benar-benar warnanya sampai kecoklatan banget baru dibalik. Tapi sering dibolak-balik, nanti hasilnya akan garing dan juga crispy sampai di bagian dalamnya. Ulangi step menggoreng ini sampai semua adonan pisang tergoreng dengan habis. Sambil saya menggoreng, saya mau ingatkan untuk Bunda dan teman-teman semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Goreng sampai pisang berubah warna menjadi coklat kegelapan kalau untuk mendapatkan hasil yang garing dan juga crispy. Kalau tidak suka terlalu garing dan crispy, boleh digoreng sesuai dengan selera. Pisang dari cetakan yang pertama ini warnanya sudah kecoklatan sedikit gelap, akan saya angkat, selanjutnya saya tiriskan. Biasanya saya selesaikan terlebih dahulu pisang-pisang yang dari cetakan pertama, kedua, dan ketiga, baru saya cetak kembali supaya minyaknya tetap bersih. Dan ini dia hasilnya pisang goreng madu ala saya. Seperti ini aja sudah enak, tapi di sini saya mau oleskan campuran 1 sendok makan madu ditambah dengan 2 sendok makan air, dioleskan ke bagian atas pisang goreng menggunakan kuas supaya hasil dari pisang gorengnya jadi lebih glowing dan rasanya yang pasti lebih enak. Dan ini dia hasilnya pisang goreng madu ala saya. Gimana? Cantik kan? Cara membuatnya juga mudah dan simpel bukan? Saya yakin teman-teman dan bunda-bunda semuanya pasti bisa banget membuat pisang goreng madu ini di rumah masing-masing. Karena kalau beli ini harganya lumayan. Selanjutnya saya akan lakukan tes kriuk dan ini posisi pisangnya sudah sekitar 1 jaman setelah digoreng. Jadi sudah dingin, tapi apakah masih kriuk? Coba dengerin. Gimana? Hasilnya masih garing dan kriuk banget kan? Teman-teman dan bunda-bunda semua wajib banget cobain resep ini. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.